Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Kristi berjumpa kembali dengan Anda dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kita akan membahas topik yang menarik pada siang hari ini. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum berlalu. Bahkan setiap harinya angka kasus positif COVID-19 terus bertambah. Hal ini tentunya membuat rumah sakit rujukan COVID-19, khususnya yang ada di Lampung ini semakin padat dipenuhi oleh pasien COVID-19 dan mau tidak mau pasien yang terpapar ini juga ada yang melakukan isolasi secara mandiri. Melihat kondisi ini tentunya ada muncul kepedulian dari para relawan COVID-19 dan kita akan membahasnya pada siang hari ini dengan tema kita, ayo bantu warga isoman. Kali ini sudah terhubung bersama saya secara virtual Bapak Fauzan Zipuron, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Bang Fauzan. Selamat siang Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Mbak Kristi. Baik ya Bang, ya sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bang Fauzan, seperti yang Kristi paparkan tadi, angka kasus positif ini terus bertambah ya Bang ya. Kita lihat di berita-berita manapun, kasus positif ini terus ada peningkatan. Kalau Bang Fauzan melihat kondisi ini bagaimana sih Bang? Tanggapan Bang Fauzan terkait hal ini? Jadi memang COVID-19 ini memang menunjukkan grafiknya terus meningkat ya. Apalagi adanya varian Delta yang sampai hari ini sudah juga bukan hanya kita, saya kira di seluruh dunia memang agak kewalahan berkaitan dengan varian Delta ini. Nah, khusus untuk Lampung yang sebagaimana kita ketahui bahwa khusus Bandar Lampung ya, ini terus meningkat dan kita masuk ke level 4. Saya kira ini sangat memprihatinkan untuk warga Bandar Lampung, sehingga kita juga perlu waspada melakukan langkah-langkah yang betul-betul antisipasi ya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi memang tidak ada lain bahwa kita yang harus menjaga diri itu adalah diri kita sendiri. Dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, hindari kerumunan ya. Itu yang paling penting, nggak ada lagi selain ya, empat atau 5 hal ini. Nah, oleh karena itu memang ya dengan adanya varian Delta ini ya memang negara kita dalam keadaan yang sangat sulit ya, sangat sulit, memprihatinkan. Oleh karena itu kita memang harus bisa melawan COVID-19 ini dengan diri kita sendiri sebetulnya yang harus menjaganya. Oke, setidaknya kita mengambil langkah antisipasi ya Bang ya dengan menerapkan 5M itu ya Bang ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri masih banyak orang-orang di luar sana ya mungkin agak abai gitu dengan protokol kesehatan, cuman kita tetap mensosialisasikan itu ya Bang ya. Lalu sebenarnya Bang, bukan hanya abai, saya kira masih banyak juga yang nggak percaya. Masih banyak. Masih banyak nggak percaya dengan COVID ya Bang ya nampaknya. Terutama itu masyarakat yang memang ya terlalu terpengaruhi oleh berita-berita hoax gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi problem kita karena mereka sempat termakan ya sebetulnya. Sampai saat ini kita juga sangat sulit menyadari teman-teman ataupun masyarakat yang tidak mau merasakan COVID-19 ini ada atau tidak sih gitu loh. Ini masih banyak yang seperti itu. Saya jumpai banyak sekali itu. Masih banyak yang tidak percaya gitu ya Bang kehadiran adanya virus ini ya Bang ya. Padahal benar-benar nyata seperti itu ya Bang ya. Iya. Baik. Kejadian seperti ini, ketika mereka kena, baru mereka sadar gitu loh bahwa oh ini ternyata benar loh gitu loh. Dan yang kita rasakan selama ini mungkin di kalangan saudara kita, teman kita, mereka nggak percaya, ketika kena baru mereka percaya. Nah ini sebetulnya harus kita sadari mereka. Karena ketika mereka nggak percaya dengan adanya COVID-19 ini, maka mereka akan abai. Nggak mau menggunakan masker, ya masih suka berkerumun, juga tidak mencuci tangan, tidak menjaga dirinya. Dan ini yang berbahaya. Karena apa? Karena mereka juga membahayakan orang lain. Benar.
Baik, baik. Lalu Bang Fauzan, di luar sana bahkan banyak nih gitu ya penambahan kasus, bahkan rumah sakit rujukan. Banyak sekali di berita-berita bahwa rumah sakit rujukan COVID-19 ini penuh gitu ya. Bahkan harus pasien ini melakukan isolasi secara mandiri mau nggak mau, kayak gitu Bang. Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita galakan terutama bagi warga isoman ini Bang? Harusnya kan mereka butuh perhatian lebih khusus gitu ya Bang ya, karena Ya, menjaga dirinya sendiri gitu ya. Gimana Bang Fauzan ya, tanggapannya? ya sebetulnya memang kalau kita lihat peningkatan yang terjadi, bahwa bukan hanya di kita ya, saya kira di provinsi lain bahkan Jakarta sendiri sekarang ini sedang kewalahan ketika semua masyarakat misalnya yang positif akan dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga pasti akan kewalahan. Maka ketika masyarakat yang positif kemudian tidak menunjukkan gejala yang serius, maka diharapkan untuk isolasi mandiri. Pertanyaannya, bagaimana ketika mereka isolasi mandiri ini, siapa yang mengontrol mereka? Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita semua. Maka paling penting ini yang harus digalakkan adalah terutama relawan-relawan ya, terutama dari pihak kedokteran, perawat, dan praktisi-praktisi kesehatan yang harus memberikan semacam tutorial ya, ataupun semacam bentuk di Instagram, di YouTube, bagaimana sih tata cara isoman di apa namanya di rumah. Nah, terutama masyarakat-masyarakat yang paling awam, mereka nggak ngerti bagaimana isolasi mandiri, prosesnya seperti apa. Nah, ini yang perlu apa namanya kita sebagai praktisi tenaga kesehatan ataupun para dokter. Kan kalau saya sendiri kan juga bukan dokter, sehingga saya juga membaca dan mendengar. Nah, oleh karena itu, bagi kita teman-teman ada saudara-saudara kita, ketika kita sudah mendapatkan dan mengerti, dan itu kita perlu juga bagi relawan-relawan yang ada, itu katakanlah Pak RT lah, paling kecil lah Pak RT, ya, yang di tingkat paling bawah. Dia mereka harus mensosialisasikan itu kepada warganya. 14 hari tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kontak, dan bagaimana mereka harus menjaga kesehatannya dengan minum vitamin, ya, tetap menggunakan masker. Nah, maka ya ini yang sebetulnya yang harus perlu di relawan-relawan. Banyak cara benar sebetulnya relawan-relawan ingin bergerak. Kita juga misalnya mensosialisasikan bagaimana tata cara isoman itu juga sudah bergerak sebetulnya. Nah, ini harus dilakukan disadari oleh terutama masyarakat kita ya. Nggak usah terlalu luas deh lingkupnya. RT saja. Kalau pemuda-pemudanya menggalakkan itu misalnya 2-3 orang mereka selalu sosialisasi dari rumah ke rumah begini tata cara bagaimana isoman, itu sudah membantu sebenarnya membantu pemerintah. Ini harus sebetulnya harus ditingkatkan. Dan bagi juga teman-temannya yang terjadi sekarang ini apa namanya warga yang isoman, justru banyak orang juga yang akhirnya khawatir dan takut tetangganya untuk bertemu. Sebetulnya nggak perlu takut. Justru kita harus dikucilkan seperti itu ya Bang ya, di luar supaya mereka ya misalnya mereka mau butuh ke pasar misalnya, ya kita bantu sini saya beliin ataupun kalau kita punya uang ya saya yang beliin misalnya kebutuhan sembakonya ataupun kebutuhan vitaminnya, karena kan mereka nggak bisa keluar rumah. Nah, jadi sebetulnya itu yang harus digalakkan oleh ketika tetangga kita, saudara kita, terdekat kita terkena COVID-19, kita harus membantunya. Terutama tetangga kita yang paling dekat di antara kita. Dan nggak usah masyarakat, kalau di awal-awal kan kita dulu pertama, kalau kita COVID, kemudian kita takut kan, untuk mendeklarasikan bahwa kita positif. Nah, sekarang nggak perlu takut sebetulnya. Kita juga jelaskan bahwa ketika kita declare bahwa kita positif, justru kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Itu yang sebetulnya yang harus disadari oleh masyarakat. Baik, Bang Fauzan, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini setelah jeda pariwara berikut ini ya Bang ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial.